Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Anda Pangestu Putri dengan NIM 2115302008 dengan prodi D4 Kebidanan dari Universitas Verdekok Bukit Tinggi. Baik, kali ini kita akan membahas materi pemeriksaan mikroskopis bakteri. Pertama, kita akan membahas identifikasi bakteri. Peran labor mikrobiologi. Yang pertama, peran utama ialah membantu diagnosis mikrobiologis terhadap tersangka penyebab penyakit infeksi. Data hasil dari pemeriksaan mikrobiologi berasal dari penderita adalah untuk mengetahui kuman penyebabnya dan hasil uji kepekaan antibiotika. Hasil labor digunakan oleh dokter untuk menegakkan diagnosis secara pasti dan selanjutnya klinisi dokter memberi pengabaian sesuai dengan hasil laboratorium. Kemudian diagnosis penyakit infeksi, diagnosis klinis, kemudian diagnosis penunjang di laboratorium. Yang klinis ada anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Pada diagnosis penunjang di laboratorium ada radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, kemudian ada mikrobiologi atau parasitologi. Kemudian ada alur pemeriksaan mikrobiologi. Jika dokter ada merujuk ke mikrobiologi, maka ada rutenya atau alur tersendiri yang dilakukan di labor mikrobiologi. Di sini ada rutenya, yang pertama yaitu pasien, kemudian kita lihat berbagai macam sampel yang ada darah, fesis, urin, kemudian jaringan biopsi, dan suap mukosa. Nah, kita ada dua cabang di sini, ada mikrobiologi secara konvensional dan mikrobiologi secara molekular. Bila kita yang molekular, ini akan bisa dilakukan secara EBC dan dengan PCR. Kemudian kita lihat yang konvensional. Ini ada enrichment culture, yang ada pengkulturan, pembiakan begitu ya. Kemudian ada pembiakan juga, ada media selektif, ada media diferensial. Kemudian diperoleh kultur murni. Kemudian ada diidentifikasi. Identifikasinya cari spesies apa itu. Ada cabang lain, ada juga apa mencari fleksibilitas, ada kecocokan antibiotiknya, sehingga dokter bisa memberikan terapi yang tepat. Nah, untuk identifikasi, karena kita mempelajari mengenai identifikasi bakteri, ini ada identifikasi itu dilakukan pertama dari pertumbuhannya, dari berbagai media, kemudian secara identifikasi imunologi, dan kemudian secara identifikasi molekular. Kemudian jenis pemeriksaan mikrobiologik. Yang pertama pemeriksaan mikroskopis, yang kedua isolasi atau biakan dan identifikasi kuman penyebab. Yang ketiga deteksi imunologi, seperti deteksi Ag atau Ab. Kemudian biologi molekular. Yang akan kita bahas yaitu pemeriksaan mikroskopis. Kemudian pemeriksaan mikroskopik. Pada pemeriksaan mikroskopis biologi kita menggunakan mikroskop cahaya. Biasanya dengan pembesaran 1000 kali atau 100 kali lensa objektif dan 10 kali lensa okuler. Kenapa harus dilakukan dengan 1000 kali? Karena bakteri itu merupakan organisme prokariat paling kecil dan kita bisa mengamatinya dengan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Kemudian pemakaian alat mikroskopis, yaitu ada tanpa pewarnaan dan dengan pewarnaan. Yang tanpa pewarnaan yaitu untuk menentukan organisme penyebab, kemudian pemeriksaan tinja amuba, telur cacing, jamur, urinalisis, dan atau sedimen urin, dan lain-lain. Dengan pewarnaan yang itu yang pertama terutama untuk identifikasi morfologi bakteri. Kemudian sederhana seperti cat methylene blue. Kemudian majemuk, cat gram, SN atau Neisser.
kemudian pemeriksaan imunofluoresen, kemudian pemeriksaan imunositokimia. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus mengamati bakteri secara mikroskopik? Ya, untuk melihat bentuknya, karena itu juga merupakan alur dari proses identifikasi spesies tertentu. Nah, kita lihat dari bagian di sini. Ya, ada bakteri yang tumbuh pada media buatan, kemudian ada kokus, ada basil, mycoplasma, dan spiroket. Ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Kemudian nanti menentukan alur selanjutnya, misalnya ditemukan kasus, kemudian kita harus tentukan aerob atau anaerob. Kemudian basil sama dengan anaerob. Kemudian alur selanjutnya gram. Gram apa itu? Kemudian kita akan melihat gram yang ada negatif dan positif. Sebaliknya yang sebelah kanan juga seperti itu, yang digunakan juga dengan mikroskop dengan pemeriksaan tertentu dan pewarnaan tertentu. Kemudian keuntungan pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatan. Yang pertama yaitu teknik pemeriksaan ini relatif mudah, cepat, dan murah, memberi informasi diagnostis mikroba dengan cepat tentang morfologi, reaksi terhadap pewarnaan atau gram positif sampai negatif. Kemudian BTA positif negatif sebagai informasi awal untuk mulai tetapi antimikroba. Kemudian punya nilai diagnostik tinggi pada penderita dengan gejala klinis yang jelas, mesemia, gonorrhea, kemudian Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, kemudian Carinobacterium diphtheria, kemudian mikosis superficial, Chlamydia, dan Chlamydia. Kemudian selain dari keuntungan pemeriksaan mikroskopis, ada pun juga dengan kelemahannya. Kelemahan pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatannya. Yang pertama, tidak sensitif dan spesifik, tidak dapat mengetahui spesiesnya. Yang kedua, tergantung jumlahnya mikroba karena harus banyak agar dapat dideteksi, serta informasi kurang rinci dibanding dengan pemeriksaan kultur. Tidak dapat membedakan mikroba hidup dan mati. Kemudian faktor kelemahan juga berpengaruh dari keterampilan petugas analisisnya. Cara membuat preparat apus pada objek kelas ketelitiannya, membaca terutama pemeriksaan BTA. Nah, kita review sedikit. Ini beberapa pewarnaan yang digunakan pada klinis itu ada pewarnaan sederhana, gram, kemudian Zull-Nielsen, klinin Gabet, kemudian klinin untuk spora, kemudian Neisser untuk granulosa. Nah, ini ada beberapa pewarnaan yang biasa dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.